Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita selalu. Nah adik-adik, kalau kita ingat cerita beberapa minggu yang lalu, kita melihat bagaimana Yesus memperlengkapi adik-adik dan juga kakak dengan siapa? Ya, dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini, minggu ini, kita akan memperingati turunnya Roh Kudus yang biasa disebut dengan Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita hari ini, mari kita angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, kita bersukacita karena Yesus hadir untuk membawa sukacita buat dunia ini, termasuk buat kakak dan juga adik-adik. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, Engkau boleh membawa sukacita bagi kami semua. Sekarang kami siap untuk mengikuti sekolah minggu, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh pimpin kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat mengikutinya dengan baik, kami dapat mendengarkannya, dapat memuji Engkau juga Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah karya terbesar. Wah, kalau kakak mendengar tema itu, karya terbesar, kakak sih langsung mengingat Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat selama Ia hidup. Tapi adik-adik, dari seluruh karyanya itu, kita melihat dan kita juga mengingat bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang paling besar. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan Ia sudah bangkit dan Ia juga sudah naik ke sorga. Sehingga setiap kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita juga mau kembali memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah-indah, oh indah. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kasih Yesus
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yes, adik-adik, kita sudah melihat kasih Yesus sungguh besar dan sungguh indah buat kita semua. Buat adik-adik, buat kakak, buat orang tua, dan buat semua orang, semua makhluk di bumi ini. Nah adik-adik, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang kusuk. Kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian satu kali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yuk adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lani. Ibu Lani, silahkan. Halo anak-anak semua, selamat bertemu kembali dengan kebaktian ya, sekolah minggu, kelas besar dan tunas remaja pada hari Sabtu ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan kembali dan kita boleh memuji-muji nama Tuhan ya. Tadi bersama Kak Grace ya. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kalau pada petang hari ini kami boleh bersama-sama kembali ada dalam kebaktian. Kami mau beribadah kepada Tuhan dan terlebih Tuhan pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang indah. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk menjaga kami, memimpin kami, memberikan semangat kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu rindu memuji-muji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Biar kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu, menyimak dengan baik, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak apa kabarnya ya? Setelah sepekan kita tidak bersama-sama, sekarang kita bertemu kembali ya. Nah, firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini bertemakan karya terbesar. Ya, karya terbesar, dasar firman Tuhannya kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13 ya. Mari anak-anak yang sudah mempunyai ada Alkitab di tangan kalian masing-masing boleh sama-sama membaca firman Tuhan ini ya. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Mari kita akan baca sama-sama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca pada saat ini ya. Yang berbahagia adalah kita yang mencamkan firman Tuhan itu dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, anak-anak, kalau kita membaca
ya, perikop bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di atasnya apa? Pentakosta. Nah, kalian semua pasti sudah tahu ya, Pentakosta artinya hari yang ke-50. Ya, 50 hari sejak apa? Ya, sejak kebangkitan Tuhan Yesus ya, atau tepatnya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beberapa waktu yang lalu ya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hal ini mengingatkan kita kembali ya, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, ketika berkarya selama di dalam dunia. Kalian pasti ya mengingatnya atau dapat menyebutkannya ya. Coba kalian ingat-ingat kembali ya, apa saja hal-hal yang spektakuler ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Ya, bisa di antara kalian ada yang menyebutkan ya? Oh ya, ya, si A menyampaikan Tuhan Yesus pernah mengubah ya air biasa menjadi air anggur. Kalian langsung bisa membuat cerita sendiri mengingat peristiwa tersebut ya. Suatu hal yang ajaib, suatu hal yang luar biasa ya. Tuhan Yesus juga pernah melakukan apa? Melakukan suatu mujizat ya, ketika ada seorang anak pegawai ya yang sakit ya, sakit demam ya, bukan sembarang demam tapi demam yang akan mengancam ya sampai anak itu meninggal. Nah, sang ayah ini datang kepada Tuhan Yesus, pasti ingat tentang itu ya. Tetapi anehnya jarak tidak menghalangi Tuhan Yesus menyembuhkan ya secara luar biasa ya. Tidak usah mendatangi anak tersebut, bilang kepada sang ayah ya, dan ayah itu percaya ya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berjalan pulang, ketika di jalan bertemu, anakmu sudah sembuh. Kira-kira jam berapa demamnya hilang ya? Ketika saat Tuhan Yesus mengatakannya ya. Ketika ibu mertua Petrus demam juga ya, Tuhan Yesus menyembuhkannya sehingga mertua Petrus dapat beraktivitas lagi. Tentang demam ini ya, anak-anak sedang marak ya peristiwa tentang demam ini ya. Kalian selama 2 tahun lebih ini wah tidak asing lagi dengan kata demam ya, berkaitan dengan pandemi ya COVID-19, dan itu juga sama mengancam kepada siapa? Kematian ya. Tetapi sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan ya, kita sudah diberi contoh teladan ya oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan karya ya dengan menyembuhkan sejak dulu ya, tentang demam, tentang sakit penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Yang lumpuh ya bisa kembali berjalan. Yang buta dapat melihat. Nah, anak-anak, hal-hal tersebut membuat hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bergetar tidak? Ya, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Lantas, barangkali kita bilang ya, wah, Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita sendiri bagaimana? Nah, anak-anak, ibu ingin mengajak anak-anak membaca ya, melihat ya ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 11 tadi ya. Mari kita baca ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah. Nah, dalam bahan Alkitab yang kita baca pada hari ini, banyak orang ya datang ke Yerusalem ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang beragama Yahudi yang tinggal di tempat-tempat lain, tetapi saat itu berkumpul di Yerusalem ya. Mereka terheran-heran ketika
rasul-rasul Tuhan Yesus itu berkata-kata ya dalam bahasa mereka sendiri ketika Roh Kudus turun. Nah, hal ini menjadi penting kalau kita baca ya anak-anak dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan ya, nah tentang kuasa ini ya, bukan Tuhan Yesus saja yang berkuasa ya. Ibu bacakan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita tidak hanya diam ya, mendengar menyimak saja tentang kuasa Tuhan ya, yang kita ikuti, kita baca ya, dan kita ketahui dari Alkitab. Orang-orang yang datang kepada ke Yerusalem pada saat itu ya, mendengar peristiwa-peristiwa besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat mulut rasul-rasul yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita semua ya, ibu dan anak-anak semua ya, merasakan ya, mendengar, menyimak, membaca dari Alkitab tentang semua hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apakah kita semua juga biasa-biasa saja? Atau dengan kuasa Roh Kudus kita juga menaruh ya, percaya, beriman, tercengang-cengang ya atas perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus kepada banyak orang ya, perbuatan yang luar biasa juga kepada kita pada masa kini. Nah, buat kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan kembali anak-anak ya, bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai piatu ya di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan ya Roh Kudus. Ya, orang-orang yang menerima Roh Kudus itu memperoleh kuasa, ya, menerima kuasa. Untuk apa? Ya, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, ya, untuk tidak hanya mendengar, menyimak, dan menyimpan peristiwa-peristiwa karya-karya Tuhan Yesus yang besar, ya, dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita pribadi dan orang-orang sekitar kita? Ya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa juga, ya, menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang besar tersebut. Bukan hanya kepada orang lain saja, tetapi mencamkannya dalam hati kita juga, ya. Tidak mungkin kita menyampaikan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak percaya kepada kuasa yang Tuhan Yesus berikan, anugerahkan kepada kita tersebut, ya, lewat pertolongan Roh Kudus. Ya, kalian dapat berbuat banyak sekali, ya, atas pertolongan Roh Kudus, ya, dalam kehidupan kita. Saat ini kalian sedang mengalami hal-hal yang banyak sekali tentunya, ya, dalam kehidupan kita. Kalian yang belajar, ya, sebentar lagi akan ada penilaian akhir tahun, ya. Bagi kalian juga ada yang sudah selesai ujian, ya. Bagi kalian ada juga yang akan mengikuti tes-tes susulan di sekolah. Bagi kalian, sebagian kalian juga ada yang sedang mengalami peristiwa yang berat, ya, baik dalam pertemanan, dalam keluarga, ya. Nah, ketika kita mengalami hal-hal semacam itu, anak-anak, ya, sangat bermanfaat apa yang ada dalam benak kita, dalam hati kita, ya, iman kita kepada Tuhan, ya,
tentang kuasa Roh Kudus itu. Bagaimana kita diberikan pertolongan oleh Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengatasi semuanya itu. Ya. Asal ya, pandangan kita, harapan kita tetap kepada Tuhan. Dan tidak hanya berorientasi kepada diri kita sendiri, ya, tetapi kepada banyak orang sesuai dengan kerinduan Tuhan, ya, agar kita menjadi saksinya dimanapun kita berada, ya, di tengah-tengah lingkungan di mana kita Tuhan tempatkan kita, baik di tengah-tengah keluarga, ya, di tempat-tempat kita berkomunikasi, bersosialisasi, di sekolah, ya, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, kalau kita juga sama seperti orang-orang yang berkumpul, ya, di Yerusalem, ya, menyimak baik-baik apa yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus itu, ya. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang memuji-muji kebesaran Tuhan yang telah disampaikan. Dan biarlah kita juga menjadi saksi, ya, seperti arahan dari Tuhan kepada banyak orang, ya. Masalah-masalah kita menjadi kecil karena pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi, ya. Kuasa Roh Kudus itu menguasai kita masing-masing agar kita menjadi pribadi-pribadi, ya, anak-anak Tuhan yang kuat, yang teguh, ya, dan mau menjadi saksinya. Nah, anak-anak, kita akan baca, ya, satu ayat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31b, ya. Ini bisa juga diingat, ya, oleh kita semua, ya. Kalau anak-anak kecil itu menjadi ayat hafalan bagi kita, ya. Mari kita lihat, ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 31b, ya. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ya. Ya, jadi cukup yang bagian akhir, ya. Ya. Mereka berkumpul, ya. Mereka semua penuh dengan kuasa Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Biarlah kita semua menjadi kumpulan, ya, dari apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, ya, bahwa bukan mereka saja tetapi kita, ya, kita semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu kita memberitakan firman Allah dengan berani, ya. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini, anak-anak, ya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk menjadi saksi-saksinya, saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Yesus melakukan karya yang sangat banyak dan besar. Kita melihat dan kita juga bisa merasakannya dalam kehidupan. Gimana caranya, Kak? Tentu dengan kita membaca Alkitab, kita merenungkannya, kita bisa tahu bahwa apa aja sih yang sudah Yesus lakukan selama ia hidup. Dan kita bisa mengabarkan itu semua kepada orang-orang di sekitar kita. Tentu dengan bantuan siapa? Tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, kemudian diberikan ke orang tua. Dan orang tua akan mengirimkannya ke gereja ataupun melalui transfer rekening. Oke adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan yang terbaik dari diri kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga gereja dapat mengelolanya dengan baik dan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan.
Sekarang kita kembali dengan penuh sukacita, kita angkat pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Nah adik-adik, kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kita juga sudah meminta Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita, sehingga setiap kita bisa menyampaikan kabar sukacita karya-karya Tuhan yang besar. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari adik-adik kita akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau perlengkapi dengan Roh Kudus yang hadir dalam setiap diri kami. Berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, sehingga kami dapat mewartakan, mengabarkan karya-Mu dalam kehidupan kami, dan juga bagaimana Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami yang masih sekolah, baik di pekerjaan rumah maupun di pendidikan kami di sekolah, ataupun aktivitas kami di rumah. Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai juga keluarga kami, sehingga semua yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!